Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nunis Triasari, saya dari jurusan PJJ Komunikasi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Public Relation dari Ibu Rosanah, SSNIKOM, ANIPR, CPS. Baik, untuk tugas UAS kali ini, saya akan menjelaskan proposal kegiatan yang saya buat. Baik, langsung saja saya share untuk proposalnya. Ya, di sini proposal yang saya buat adalah proposal kegiatan perlombaan 17 Agustus 1945 PT Tangerang Mitrakom. Kebetulan PT Tangerang Mitrakom ini adalah kantor di mana tempat saya bekerja saat ini. Proposal ini dibuat untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Ya, pertama, di sini ada pendahuluan. Kenapa latar belakang proposal ini diajukan adalah tanggal 17 itu merupakan momen sakral bagi bangsa Indonesia untuk mengenang perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan. Momen ini juga menjadi kesempatan yang sangat baik bagi perusahaan untuk memupuk semangat nasionalisme dan memperingati perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan segalanya untuk kemerdekaan bangsa ini. Melalui kegiatan ini akan menyatukan elemen bangsa dan juga seluruh karyawan perusahaan. Tema kali ini yang saya ambil adalah spirit merdeka, semangat berkarya, kolaborasi untuk Indonesia hebat. Kami mengundang seluruh karyawan PT Tangerang Mitrakom untuk berpartisipasi aktif dalam perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun ini. Ya, baik, untuk bentuk kegiatan, temanya saya mengambil tema spirit merdeka, semangat berkarya, kolaborasi untuk Indonesia hebat. Tujuan kegiatan ini adalah mempererat kerjasama antar karyawan PT Tangerang Mitrakom. Untuk waktu kegiatannya pada tanggal 18 Agustus 2025, dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kenapa saya pilih tanggal 18 Agustus? Karena tanggal 17 Agustus kebetulan bertepatan dengan hari Minggu, sehingga kegiatan ini dilakukan keesokan harinya di hari Senin, yaitu tanggal 18 Agustus 2025. Namun tidak mengurangi kekhidmatan dari acara 17 Agustus ini. Kemudian untuk jenis kegiatannya adalah lomba sambung kata, lomba balap karung, lomba tarik tambang, lomba makan kerupuk, ada juga lomba kostum merah putih. Kemudian untuk ruang lingkup kegiatannya, kegiatan lomba 17 Agustus yang akan kami adakan ini meliputi yang pertama ada lomba tradisional seperti sambung kata, balap karung, tarik tambang. Ini bertujuan untuk memupuk semangat kebersamaan. Kemudian ada aktivitas seni dan budaya seperti pertunjukan bernyanyi dan menari tarian daerah serta menyanyikan lagu perjuangan seperti 17 Agustus. Ini untuk memperkuat rasa cinta akan budaya Indonesia. Kemudian ada lomba kreatif seperti lomba kostum dengan tema merah putih sesuai dengan bendera Republik Indonesia. Kemudian ada seremoni bendera yaitu pengibaran bendera pada saat upacara dan menyanyikan lagu kebangsaan sebagai penghormatan kepada para pahlawan. Kemudian untuk susunan panitia, untuk ketua panitianya kebetulan saya sendiri, Nunis Sari. Kemudian ada wakil ketua yang bernama Deddy Mulyadi. Kemudian ada bendahara, ada humas, ada seksi perlengkapan, ada seksi perlombaan, konsumsi, dan juga ada seksi dokumentasi. Kemudian ada anggaran biaya di sini, mulai dari hadiah untuk konsumsi, dekorasi dan perlengkapan, untuk promosi, ada juga untuk pengadaan perlombaan dan biaya operasional lainnya itu total sekitar 9 juta rupiah. Untuk susunan kegiatannya dimulai dari jam 8 pagi, yaitu upacara bendera, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan tarian daerah. Selanjutnya dari jam 8.45 ada sambutan dari ketua panitia, yaitu saya sendiri. Kemudian jam 8.50 ada sambutan dari Bapak Direktur kami. Jam 9 sudah memulai perlombaan. Jam 12 sampai jam 1 siang isoma atau istirahat, sholat, dan makan siang. Kemudian dimulai lagi jam 1 lanjut perlombaan. Jam 5 ada pembagian hadiah di akhir acara.
Kemudian ini ada penutup. Dengan selesainya lomba 17 Agustus ini, eh, saya berharap acara ini telah menguatkan semangat persatuan dan cinta tanah air di antara kita semua. Terima kasih kepada semua peserta, panitia, sponsor yang telah turut serta dalam merayakan dan mengenang perjuangan para pahlawan. Mari kita terus jaga semangat kemerdekaan ini dalam setiap langkah untuk membangun Indonesia yang baik, dan sampai jumpa di momen kebangsaan berikutnya. Ya, dari proposal ini, kenapa saya pilih tema Spirit Merdeka, Semangat Berkarya, Kolaborasi untuk Indonesia Hebat? Judul ini menekankan semangat kemerdekaan dan kontribusi perusahaan terhadap bangsa Indonesia. Kemudian komunikator perusahaan yang ditunjuk adalah tim Corporate Communication bekerja sama dengan saya sendiri dari tim Human Resources dan CSR, yaitu Corporate Social Responsibility. Kemudian target atau publik sasaran yang kami tuju adalah seluruh karyawan, pimpinan, dan keluarga besar perusahaan. Media apa saja yang kami gunakan untuk di internal? Media yang kami gunakan adalah email blast, intranet perusahaan, banner digital, dan juga poster. Untuk eksternalnya, kami menggunakan Instagram, Facebook, YouTube, dan LinkedIn perusahaan. Kemudian untuk di offline itu ada spanduk, backdrop yang akan kami pasang saat acara. Kemudian ada juga merchandise yang akan kami bagikan kepada seluruh peserta. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya, seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu tanggal 18 Agustus 2025 pada hari Senin. Rangkaian kegiatannya seperti upacara, tarian daerah, dan juga lomba. Strategi mengemas pesannya, bagaimana sih strategi mengemas pesan yang kami gunakan? Hmm, Pesan dikemas dengan pendekatan emosional dan nasionalisme yang membangkitkan semangat kebersamaan dan kontribusi nyata. Tagline yang saya gunakan adalah Merdeka Bersama, Berkarya untuk Bangsa. Tujuan dan goal yang ingin dicapai dalam acara ini adalah yang pertama, meningkatkan citra perusahaan sebagai entitas yang nasionalis dan peduli terhadap masyarakat. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan atau engagement kepada karyawan. Kemudian yang ketiga, memperkuat hubungan perusahaan dengan stakeholder eksternal. Yang keempat, meningkatkan exposure brand melalui media massa dan media sosial. Strategi branding atau penguat brand yang saya lakukan adalah yang pertama, menempatkan logo perusahaan secara konsisten dalam seluruh materi acara. Yang kedua, membagikan merchandise bertema kemerdekaan dan perusahaan seperti bendera, kaos, tumbler, dan topi. Kemudian dokumentasi profesional dan publikasi di media sosial perusahaan dengan narasi brand values. Dan yang terakhir adalah kolaborasi dengan komunitas untuk menunjukkan sisi humanis perusahaan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah adalah yang pertama, survei internal terhadap minat dan ekspektasi karyawan terhadap acara tahunan. Yang kedua, wawancara informal dengan karyawan dan pemangku kepentingan lokal. Yang ketiga, evaluasi kegiatan tahun sebelumnya untuk mengidentifikasi kekurangan. Kemudian perencanaan atau pemrograman yang kami lakukan adalah yang pertama, menyusun timeline kegiatan 1 bulan sebelum acara, karena bulan depan sudah memasuki bulan Agustus, jadi harus kami lakukan jauh-jauh hari. Kemudian yang kedua, membentuk panitia lintas divisi agar terjadi kerjasama yang baik dan bersinergi. Kemudian menyusun anggaran dan kebutuhan logistik. Yang keempat, menentukan mitra eksternal seperti vendor acara dan media partner. Kemudian menyusun agenda kegiatan seperti upacara, pentas budaya atau tarian daerah, dan lomba tradisional. Bagaimana sih langkah-langkah dalam mengambil tindakan dan berkomunikasi yang kami lakukan? Yang pertama, kami menyebarkan informasi melalui berbagai kanal komunikasi sejak H-30. Yang kedua, kemudian melibatkan seluruh level manajemen untuk mendorong partisipasi. Yang ketiga, menyediakan hotline atau koordinator untuk pertanyaan karyawan. Karena kami sudah menyebarkan informasi sejak H-30, pasti banyak sekali pertanyaan dari para karyawan. Bagaimana sih acaranya akan dilakukan, hari apa, bagaimana temanya, untuk kostumnya, dan lain-lain.
itu pasti akan banyak sekali pertanyaan. Itu sebabnya kami menyediakan hotline atau koordinator untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan karyawan tersebut. Kemudian melakukan publikasi pra dan pasca acara melalui media sosial. Kemudian evaluasi program yang akan saya lakukan adalah yang pertama, saya akan menyebarkan kuesioner atau kepuasan peserta kepada seluruh karyawan. Yang kedua, evaluasi media monitoring, jumlah pemberitaan, engagement di media sosial juga akan dievaluasi. Kemudian review internal panitia terkait efektivitas kegiatan dan pencapaian tujuan. Dan yang terakhir, ada dokumentasi dan laporan resmi kegiatan sebagai bahan perbaikan untuk tahun berikutnya. Ya, demikian proposal dan juga presentasi yang saya lakukan untuk bahan UAS kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.